护恩赐，荆棘光环。Halo sob, bertemu lagi di channel Mimin ini, yang membahas seputar film-film keren dan pastinya seru. Banyak film yang mungkin lagi seru-serunya ditonton, tapi harus terhenti dan belum ada kelanjutan ceritanya. Kita harus bersabar menunggu tahun depan untuk perilisan kelanjutan dari filmnya. Dan pasti banyak yang penasaran tentang kelanjutan filmnya, mari sama-sama kita simak kelanjutan filmnya di channel ini. Ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan dari cerita selanjutnya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini, agar Mimin bisa lebih giat lagi membuat kontennya. Langsung saja, mari kita lanjut saja ke pembahasannya. Setelah bertarung hebat dengan kera langit setan salju, Heaven Swallowing Python berubah menjadi bayangan cahaya kecil yang dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan. Akhirnya, kedua sosok itu perlahan menghilang di malam yang gelap, meninggalkan kera langit setan salju yang murka namun sudah tak berdaya saat ini. Mereka mendarat di puncak gunung. Xiaoyan berbalik dan mengamati lembah gunung yang sudah menghilang dari ujung penglihatannya. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Xiaoyan menoleh dan menatap Heaven Swallowing Python yang melayang di depannya. Pada saat ini, cahaya sisik 7 warna diam-diam menjadi redup, kelihatannya dari pertarungan hebat dengan kera langit setan salju membuat Heaven Swallowing Python kehilangan banyak energi. Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala kecil dari Heaven Swallowing Python. Dia mengambil sebotol Amethyst Essence dari cincin penyimpanannya dan tersenyum sambil berkata, "Ayo, anak kecil. Kamu telah melakukannya dengan baik malam ini. Kali ini, aku akan memberikan kamu makan sampai kenyang." Heaven Swallowing Python, jika melihat Amethyst Essence akan segera melahap ketika melihat Xiaoyan memberikannya, namun anehnya, Heaven Swallowing Python sekarang hanya diam di udara tanpa bergerak. Sepasang matanya melirik Xiaoyan. Tak berselang lama, suara dingin tiba-tiba terdengar. "Kamu sebenarnya benar-benar memperlakukan aku sebagai hewan peliharaan hanya untuk bertarung?" Suara ini membuat Xiaoyan terkejut, matanya tiba-tiba menatap Heaven Swallowing Python di depannya, dan dia tertegun sesaat. Tubuhnya buru-buru mundur dengan syok, dia berkata, "Ratu Medusa?" Heaven Swallowing Python sekali lagi memancarkan cahaya 7 warna yang samar. Tubuhnya kemudian berubah menjadi makhluk mempesona dan memikat hati seorang pria. Wajah Xiaoyan kaget ketika melihat Ratu Medusa tiba-tiba muncul di depannya. "Yang mulia Ratu, sungguh kebetulan. Kita bertemu lagi." Ucapan yang sangat bodoh sudah cukup untuk menunjukkan tingkat kecemasan yang dirasakan Xiaoyan di dalam hatinya. Ketakutan yang dia miliki untuk wanita ini di depannya bahkan lebih kuat dari apa yang dia rasakan untuk Yun Shan dari Mystic Cloud Sect. "Kebetulan sekali. Namun, aku harus berterima kasih untuk itu. Jika kamu tidak membiarkan pertarungan Heaven Swallowing Python dengan Snow Demon Sky AP dan menghabiskan banyak energi dalam prosesnya, aku masih akan ditindas olehnya." Queen Medusa melirik Xiaoyan. Sudut mulutnya yang halus dan merah diangkat ke arah Xiaoyan. "Sudahkah kamu mengumpulkan semua bahan obat untuk membuat pil Spirit Fusion?" Ratu Medusa mengabaikan ekspresi jelek Xiaoyan saat dia bertanya dengan sikap acuh tak acuh, senyum dingin dan niat membunuh berangsur-angsur muncul di wajah Ratu Medusa ketika dia melihat Xiaoyan yang diam dan tanpa kata-kata. "Sepertinya kamu telah melupakan perjanjian kita, kalau begini, apa gunanya memberikanmu hidup?" Ratu Medusa tiba-tiba melambaikan tangannya yang lembut. Xiaoyan terkejut menyadari bahwa tubuhnya terkunci, dan dia tidak bisa bergerak. Apakah ini kekuatan sejati dari seorang elit Do Wusong? Mereka benar-benar dapat memperkuat ruang hanya dengan mengangkat tangan mereka? Sok melintas di hati Xiaoyan. Pengetahuannya tentang kekuatan seorang elit Do Wusong menjadi jauh lebih dalam. Ratu Medusa dengan dingin menatap Xiaoyan perlahan berjalan menuju Xiaoyan. Dia mengangkat tangannya ke atas dan cahaya 7 berwarna samar berkumpul di telapak tangannya. Nampak menjadi 7 pedang panjang berwarna yang tajam. Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan belenggu ini, tetapi ruang sekitarnya tidak bergerak sedikit pun. Tepat ketika dia hampir putus asa,
Sebuah riak spiritual kuat akhirnya keluar dari cincin berwarna hitam di tangannya. Di bawah undulasi riak spiritual ini, ruang terkurung seperti kandang di sekitarnya tiba-tiba hancur. Dan Xiao Yan memperoleh kebebasan saat ini. Mampu memantapkan ruang setelah hanya maju ke kelas Douzong. Kamu benar-benar layak menjadi Ratu Medusa. Tetapi apa alasanmu ingin membunuh muridku? Tubuh Ilu Xiao Lao bangkit dari cincin hitam gelap dan membantu Xiao Yan. Ratu Medusa dengan dingin menyaksikan Yao Lao muncul. Namun, tidak ada sedikit pun kejutan di wajah cantiknya itu. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum dingin. Aku sudah lama merasakan bahwa Xiao Yan memiliki orang kuat yang disembunyikan di sisinya. Ternyata itu adalah tubuh spiritualmu? Yao Lao tersenyum acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh Xiao Yan mundur sedikit. Baru kemudian dia tersenyum dan berkata, aku juga tahu jelas tentang kondisimu saat ini. Oleh karena itu, tidak perlu menunjukkan aura membunuh di depanku. Meskipun saat ini aku hanya berada di negara spiritualku dengan kerugian yang signifikan terhadap kekuatanku, sepertinya kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika kita bertarung. Benarkah begitu? Ratu Medusa tertawa dingin. Namun, dia tidak menampilkan gerakan lain dengan tangannya. Jelas, penampilan Yao Lao memberinya kejutan besar. Aku juga tidak ingin ada konflik denganmu. Hanya saja bukan hak kamu untuk secara gampang ingin membunuh murid aku. Jika kamu merasa bahwa tinggal di sini mengecewakanmu, kamu dapat pergi. Tidak ada yang akan menghentikanmu. Yao Lao tersenyum ketika berbicara. Kata-katanya yang tenang juga memegang ujung yang tajam. Saat itu, ketika dia menjelajahi benua itu, lupakan tentang Douzong, bahkan seorang elit Douzun harus bersikap sopan kepadanya. Ratu Medusa ini dapat menyebabkan orang lain takut padanya, tetapi dia tidak menimbulkan ancaman sedikit pun kepadanya. Ratu Medusa sedikit mengernyit ketika dia mendengar ini. Aku memiliki perjanjian dengannya. Jika aku melindunginya sedemikian rupa sehingga dia bisa dengan aman melarikan diri dari tangan Yunshan, ia akan menyempurnakan pil spirit pencairan untukku. Namun sekarang, dia telah benar-benar melupakan hal itu setelah hampir 1 tahun. Apa gunanya untuk menjaga orang yang tidak bisa menepati janjinya? Ratu Medusa dengan dingin melirik Xiao Yan saat dia berbicara. Kecemasan dalam hati Xiao Yan telah sangat berkurang sekarang bahwa Yao Lao telah menunjukkan dirinya. Oleh karena itu, dia hanya tak berdaya menyebar tangannya ketika dia melihat tatapan dingin Ratu Medusa. Ratu Medusa, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bodoh? Bukankah pada kasus sebelumnya jika memperbaiki pil pencairan roh, akan semakin cepat orang itu mati? Jika kamu tidak memiliki niat membunuh dalam hatimu, muridku ini akan sangat senang membantumu mencari bahan obat. Kamu tidak dapat sepenuhnya menyalahkannya karena menyeretnya dengan cara ini. Yao Lao tersenyum ketika dia berbicara. Dia jelas tahu tentang hal ini dari awal sampai akhir. Ratu Medusa terdiam. Dia tidak membantah apa yang dikatakan Yao Lao. Saat itu, dia benar-benar berpikir untuk membunuh Xiao Yan dengan satu tamparan sekali. Xiao Yan menyaring pil spirit tawing. Ratu Medusa. Aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu. Apakah kamu benar-benar ingin mendapatkan pil roh itu? Yao Lao merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara setelah melihat mata Ratu Medusa yang berkedip-kedip. Karena ini yang terjadi, kita masing-masing dapat memberi pihak lain apa yang kita butuhkan. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus membuang pikiran-pikiran itu di dalam hatimu. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk masalah Heaven Swallowing Pithon di sisi Xiao Yan. Selain itu, bahkan jika dia mengenali Xiao Yan sebagai tuannya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada orang luar yang bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Jika kamu dapat membuang niat membunuh di hatimu, aku dapat menjamin akan mendapatkan pil roh pencucian yang benar-benar sempurna untukmu dalam 1 tahun. Namun, sebagai gantinya, setelah kamu memperoleh pil obat, kamu harus melindungi muridku sehingga hidupnya tidak akan dalam bahaya selama 1 tahun. Apa maksudmu? Apakah kamu pikir aku akan setuju dengan kemauanmu itu? Dia dan aku sudah memiliki persetujuan sebelumnya. Saat itu, aku melindunginya sehingga dia melarikan diri dari tangan Yunshan. Jika tidak, apakah kamu pikir dia bisa menantang Yunshan dengan kekuatannya? Karena aku sudah menyelesaikan perjanjianku, dia harus membantuku memperbaiki pil roh itu. Suara Ratu Medusa samar-samar berisi seutas amarah.
Pada saat itu kedua belah pihak telah melanggar perjanjian itu. Tentu saja itu tidak benar. Yao Lao berkata samar. Kamu ingin aku menjadi penjaga untuknya selama 1 tahun? Lupakan saja. Suara dingin Ratu Medusa tidak ragu-ragu saat dia membuka mulutnya dan menolak saran itu. Jika itu maumu, kamu bisa pergi dan mencari orang lain untuk menyempurnakan pil pencairan roh. Yao Lao memutar matanya saat dia menjawab. Baiklah, sekarang, berikan rumus obat untuk pil itu padaku. Ratu Medusa berbicara dengan dingin. Itu tidak akan berhasil. Pil pencairan roh, ini adalah sesuatu yang diperoleh Xiao Yan setelah menghabiskan banyak usaha untuk memenangkan Grand Pertemuan Alkemis. Bagaimana dia bisa memberikannya padamu? Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sedikit tertegun saat dia menatap Yao Lao di depannya dari belakang. Saat ini, Yao Lao memiliki sedikit aura ganas. Ratu Medusa menarik nafas dalam-dalam saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Awalnya, dia adalah seseorang yang tidak suka membuang-buang waktu. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan Yao Lao, sepertinya dia akan menyerang dan membunuhnya. Namun, kekeras-kepalaan Yao Lao saat ini menyebabkan niat membunuh untuk sekali lagi melonjak di hatinya. Sebagai ekspresi Ratu Medusa menjadi suram, Ki Agung yang mengejutkan Xiao Yan perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuhnya. Di bawah kekuatan yang kuat ini, udara di sekitarnya pada dasarnya berhenti mengalir pada saat ini. Namun, tubuh Yao Lao tidak melakukan gerakan sekecil apapun di bawah kekuatan megah ini. Hanya tatapan tajam yang dingin yang secara berangsur-angsur menyerbu ke wajah tuanya yang acuh tak acuh. Kekuatan spiritual yang tak terlihat memanjang dan menutupi setengah dari langit. Meskipun Yao Lao tidak dapat menggunakan Do Uki dalam bentuk spiritualnya, rohnya luar biasa kuat karena dia menjadi seorang alkemis. Di atas semua ini, dia mendapat bantuan Bone Chilling Flame. Dia bahkan telah mencapai keadaan di mana dia hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain. Tentu saja, dia secara alami tidak akan dapat mencapai level di puncaknya hanya dengan menggunakan kekuatan spiritual. Namun, itu tidak akan terlalu banyak masalah ketika digunakan untuk bertarung dengan Ratu Medusa, yang juga tidak dalam kondisi puncaknya. Dua kekuatan yang sama kuat secara bertahap melonjak di puncak gunung ini. Tanah berguncang sedikit di antara tekanan kedua kekuatan ini. Mengikuti arus waktu, kedua kekuatan itu semakin kuat. Namun, segera Ratu Medusa tidak bisa lagi menahan serangan, wajahnya tiba-tiba berubah. Suasana tegang juga runtuh pada saat ini. Tangannya yang lembut menahan dahinya saat ekspresinya berubah dengan cepat. Sebuah cahaya 7 warna berulang kali keluar dari dalam tubuhnya. Kurang ajar. Ratu Medusa menggeletakkan giginya. Heaven Swallowing Python sebenarnya telah keluar untuk merebut kendali tubuh pada saat seperti itu. Terlebih lagi, kali ini, itu benar-benar melawan begitu kuat, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain buru-buru mengumpulkan kekuatannya untuk menekannya. Namun, dengan cara ini, bagaimana dia bisa melawan Yao Lao? Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu ketika ia melihat kondisi Ratu Medusa ini. Dia segera menghela napas lega di dalam hatinya. Kekuatan wanita ini sedikit terlalu menakutkan. Bahkan jika Yao Lao mampu mengalahkannya, sepertinya dia akan turun ke tidur karena terlalu lelah kekuatan spiritualnya. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak bergantung pada Yao Lao sebanyak yang dia lakukan di masa lalu, pengalaman kaya Yao Lao akan memungkinkan dia untuk menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Cahaya 7 warna tumbuh semakin intens. Pada akhirnya, bahkan mata Ratu Medusa menjadi sedikit bingung. Ratu Medusa menarik nafas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk menekan rebound dari Heaven Swallowing Python. Dia dengan dingin menatap Yao Lao di sisi yang berlawanan dan dengan enggan berkata, "Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika kamu bisa memberi aku pil Spirit Hawing, dalam 1 tahun, aku akan melindunginya untuk 1 tahun. Jika kamu membuat janji kosong denganku sekali lagi, aku pastikan kalian dalam masalah besar. Aku pasti akan menyerahkan pil Tawing Spirit dalam waktu 1 tahun. Namun, aku berharap Ratu Medusa di pertemuan nanti, niat membunuh di hatimu sudah menghilang. Jika tidak, aku akan mengubah tubuh yang kamu miliki berubah menjadi abu." Yao Lao tertawa pelan. Tawanya memang mengandung ancaman yang sangat kaya. Setelah kata-katanya terdengar, nyala,
api berwarna putih melonjak eksplosif dari tubuhnya dan segera melilitnya untuk meningkatkan kekuatannya. Api berwarna putih lebat naik perlahan. Meskipun nyala api naik dengan kuat, itu akhirnya memberi seseorang semacam perasaan dingin yang aneh ketika seseorang melihatnya. Api surgawi? Wajah Ratu Medusa berubah sedikit ketika dia melihat nyala api berwarna putih. Setelah pernah menderita di bawah inti api teratai hijau, dia secara alami jelas tahu betapa menakutkannya jenis api surgawi ini. Meskipun api berwarna putih yang padat di depannya tidak memiliki panas dari inti api teratai hijau di permukaannya, jenis perasaan visual yang aneh dari itu menyebabkan Ratu Medusa menjadi takut meremehkannya. Selama kamu berdua tidak melanggar janji sekali lagi, aku akan secara alami menepati janjiku. Aku berharap, aku akan dapat melihat pil pencairan roh yang benar pada waktu berikutnya ketika aku bangun. Ratu Medusa menjawab dengan acuh tak acuh. Cahaya 7 warna di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Tubuhnya sekali lagi bergerak. Sesaat kemudian, makhluk menakjubkan yang mempesona dan berubah kembali menjadi ular kecil 7 warna. Heaven Swallowing Python yang telah berubah kembali ke bentuk ular. Tubuhnya muncul di sisi Xiao Yan secepat kilat. Itu diperpanjang dan menarik lidah ularnya pada Xiao Yan. Tampaknya ada kekhawatiran seperti manusia di dalam mata ular itu. Tenang, aku baik-baik saja. Xiao Yan menggosok Heaven Swallowing Python dengan cara lembut sambil berbicara dengan senyum pahit. Teman kecil, semuanya berkat kamu. Jika tidak, aku khawatir pertempuran keras tidak akan terhindarkan. Di masa depan, kita tidak perlu khawatir apakah dia akan tiba-tiba datang dan membunuhku. Ratu Medusa mungkin sangat kejam, tapi dia sangat bangga. Tidak mungkin dia akan kembali melawan kata-katanya. Yao Lao berbalik dan tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menjentikkan tangannya dan mengeluarkan botol Core Quenching Body Milk sekali lagi. Dia dengan lembut berkata, apakah aku dapat melakukan terobosan untuk kelas Douling sekaligus adalah benar-benar sesuai dengan hal ini. Oke, itu tadi pembahasan dari part ini, tonton kelanjutan ceritanya ya. Mimin akan segera upload kelanjutan dari ceritanya, pantau terus channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.